La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Mbak Tato, Iya. dari penjelasan pengajian menginjak kepada gelombang cinta, Iya. menginjak pada diskusi malam ini, untuk saya ini ditumpuk dengan segala kebingungan. Tapi tanda kutip, kebingungan yang berkaitan dengan kecintaan. Bahkan saya sambung dengan doa, ya Allah, tambahkanlah kebingungan saya biar saya makin mencintai Buya. Amin, amin ya Allah rabbal alamin. Jadi dari puisi Buya ini, tadi yang dibilang Mbak Reja, perempuan yang lugu, di mana sikap polos, pola pikir sederhana, penampilan yang bersahaja, seringkali terjebak dalam persoalan kehidupan yang tak terduga. Nah, khusus untuk bait ini, maka pertanyaannya, kalau gitu pikiran bersih ini dalam polusinya dunia atau polusinya masyarakat ini, apa masih perlu dipertahankan pikiran bersih ini? Apa perlu dimodifikasi? Itu pertanyaan pertama, Bu. Iya. Nah, selanjutnya ini bahwa saya mengapresiasi, jangan bertanya tentang hatiku karena sudah digerus zaman. Jangan ditanya tentang kehidupanku, sudah tak dimiliki siapapun. Jangan bertanya namaku, sudah ditelan waktu. Jadi yang boleh ditanya apa nih, Bu ya? Jadi yang boleh ditanya apa? Itu yang kedua. Terus ini ada yang ketiga yang sangat saya apresiasi, karena ini yang hampir di semua irama cinta, Bu ya selalu mencatatkan pesan tentang dipeliharanya moral. Jadi cinta adalah moral, pergaulan adalah moral, persahabatan adalah moral, maka ketika berpisah tetap harus dijaga moral. Antara lain yang sering pernah Buya jelaskan, tidak boleh membuka aib si mantan sahabat atau mantan kekasih, tidak boleh membuka rahasia, dan itu sangat saya apresiasi, dan ternyata itu bukan barang mudah. Nah, di antara barang mudah ini sebetulnya faktor apa yang bikin tidak mudah dan bagaimana kiatnya untuk mudah memelihara moral itu. Itu berarti peran ketiga. Dan yang keempat, ketika melangkahlah seperti di pasir, meninggalkan bekas tetapi tak menimbulkan suara. Barangkali ini kalimat ini kalau saya tafsirkan kalimat ikhlas, tanpa harus meniup trompet, tanpa harus menambuh genderang, tapi kebaikan kita insya Allah berbekas pada sesama hidup. Itu saja, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Didik. Langsung aja Bu ya ditanggapi, silakan. Iya, memang begini sini moral persoalannya. Persahabatan kan moral. Kita kan bersahabat lama, bertahun-tahun. Karena ada masalah kita berpisah. Itu kenapa sih setelah berpisah? Kenapa engkau menceritakan keburukan-keburukan temanmu itu? Iya. Jadi selama kau bergaul 10 tahun itu kemana perginya? Nah ini kan persoalannya. Karena ada dendam dalam diri kita. Dulu kamu baik aja, dia juga banyak nolong kamu juga nolong dia, makan sepiring, tidur bareng, nangis bareng, sudah selama tahun. Kok karena berpisah, kok kan jadi sekarang, ya itulah moralitas kita yang kita lalai. Bahwa kebaikan-kebaikan orang itu ya baiknya ya dipahat di batu dong, supaya dia abadi dikenal orang. Kalau keburukan orang ditulisnya di atas pasir, bisa buangnya hilang kan gitu. Jadi ya saya kira juga betapa moral kita akan kelihatan dalam perpisahan. Sekalipun kita sudah berpisah, tapi tetap kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, tetap kita menghormatinya. Itu persoalannya kan gitu. Nah, dari mana datangnya kita lebih suka menceritakan keburukan orang daripada kita mengenang kebaikan orang? Intinya dari kesombongan sebetulnya mah. Karena kesombongan itu cenderung seperti itu, ingin menghinakan orang
orang lain. Itu satu. Kemudian ada juga memang ini modus. Dia perpisahannya itu dia ada di pihak yang salah. Ya. Oke deh sama istri dah. Ya kan gitu. Nah, sampai berpisah sama istrinya. Setelah 20 tahun dia punya anak banyak. Kenapa kok disiarkan, diceritakan kepada orang lain tentang keburukan istrinya? Ya kenapa? Karena ketika dia menceritakan keburukan istrinya itu sebagai pembelaan dia bahwa aku tidak bersalah, ana madlum, aku teraniaya, istriku yang membunuh saya. Ya kurang seberapa lagi saya kasih nafkah sepenuhnya, segala macam. Ya, jadi ada dua hal yang mungkin dari kesombongan, yang kedua adalah mungkin dari pembelaan diri supaya dia tidak dipersalahkan orang lain dengan caranya menyampaikan atau menceritakan keburukan istrinya yang sudah berpisah itu. Ada dua semacam itu. Nah, yang kedua kiatnya bukan kesombongan, maka sebetulnya apakah pembuktian itu bisa dibenarkan bahwa akhirnya apa yang kita ceritakan kepada orang lain itu tidak efektif kita menceritakan keburukan orang lain. Ketika begitu, ketika saya ada orang menceritakan bahwa nama saya dicatut, nama saya dijelek-jelekin, orang itu cerita, Buya si itu ngomongnya begini jelek-jelekin Buya. Saya tidak ada urusan bahwa ada orang yang menjelek-jelekin saya nggak ada urusan, ada masalah, silakan saja. Tapi yang lebih penting tolong ceritakan kenapa orang itu kok merasa nyaman sekali menjelek-jelekan saya bersama kamu, itu aja persoalan. Wah, luar biasa itu ya, jangan sampai menjelek-jeleknya.